Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di video ini, kita akan membahas kasus menghilangnya seorang mahasiswi Jepang yang konon suara arwahnya sempat tertangkap di siaran langsung salah satu program berita di Jepang. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Miyako Hiraoka, gadis berusia 19 tahun yang berasal dari prefektur Kagawa, Jepang. Dia dikenal sebagai gadis yang baik, ceria, dan aktif dalam dunia sosial. Miyako merupakan seorang mahasiswi di Universitas Shimane dan tinggal di asrama kampus serta jauh dari orang tuanya. Ia juga dikenal sebagai siswa yang pintar, yang tertarik dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Rusia. Bahkan, ia bercita-cita suatu hari nanti bisa pergi dan bekerja di luar negeri. Selain itu, ia juga bekerja paruh waktu di salah satu toko es krim yang berjarak 2 km dari asrama kampusnya. Namun jalur yang harus ia lalui gelap dan sunyi karena tidak ada bangunan atau tempat tinggal penduduk. Butuh nyali yang tinggi untuk melewati jalur itu, apalagi di malam hari. Kejadian bermula pada 26 Oktober 2009. Malam itu, Miyako pergi bekerja seperti biasanya. Sekitar jam 10 malam, ia selesai bekerja dan pulang menuju asrama kampusnya melalui jalur yang biasa ia lewati dengan berjalan kaki. Tapi siapa sangka, malam itu merupakan malam terakhir ia terlihat hidup. Setelah keluar dari tempat kerjanya, Miyako menghilang begitu saja, bak ditelan bumi. 2 hari setelah menghilangnya Miyako, orang tuanya menjadi panik. Sebab hampir setiap hari, Miyako selalu mengirim kabar kepada orang tuanya. Namun 2 hari belakangan, ia tidak ada kabar sama sekali. Orang tuanya pun mencoba untuk mencari tahu keberadaannya. Namun, mereka tidak berhasil menemukannya. Hingga akhirnya, orang tua Miyako melapor dan meminta bantuan polisi untuk mencarinya. Polisi pun segera melakukan penyelidikan atas menghilangnya Miyako. Mereka mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar Miyako tentang apa saja kegiatan sehari-hari yang dilakukan Miyako. Diketahui, saat selesai bekerja, Miyako bertugas membawa kantong sampah untuk dibuang di tempat pembuangan sampah. Namun pada hari itu, di tempat pembuangan tidak ditemukan kantong sampah, yang artinya Miyako tidak atau belum membuang apapun. Penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa CCTV di tempat Miyako bekerja, dan ditemukan Miyako terekam oleh kamera CCTV mengenakan baju dengan motif garis-garis. Kemudian polisi mengecek 3 CCTV lainnya yang dipasang di 3 minimarket sepanjang jalan antara mall dan asramanya. Namun sosok Miyako tidak terekam dalam kamera. Dari situ, polisi menduga sesuatu terjadi di sekitar mall dan minimarket pertama. Pencarian pun dilanjutkan dengan menanyai orang-orang yang berada di sekitar mall dan minimarket pertama. Namun apa yang terjadi? Polisi tidak kunjung mendapatkan informasi keberadaan Miyako. 1 bulan menghilangnya Miyako, November 2009. Kasus ini mengalami perkembangan pesat, di mana di dekat puncak Gunung Garyu, di kota kita Hiroshima, prefektur Hiroshima, di dekat perbatasan antara prefektur Hiroshima dan Shimane, ditemukan potongan kepala manusia oleh salah satu pria pendaki gunung untuk mencari jamur. Dengan keadaan panik dan linglung, pria tersebut lantas melaporkannya kepada polisi. Polisi yang mendapatkan laporan segera menuju lokasi dan kemudian menyelidiki dengan melakukan tes DNA. Dan setelah dilakukan tes DNA, diketahui bahwa itu adalah bagian kepala Miyako. Saat diperiksa, kepala itu dalam kondisi tidak ada luka luar yang terlihat dan dekomposisi belum berkembang. Pendarahan di wajah dan matanya merah, kemungkinan mati lemas. Di sepanjang lehernya tertinggal bekas kuku seperti tanda-tanda pencegikan. Polisi lalu melakukan pencarian skala besar, dan satu demi satu bagian tubuh lain ditemukan di pepohonan sekitar area tersebut. Polisi menemukan pergelangan kaki kiri dan tulang paha di tempat yang berbeda. Selain itu, dadanya juga terpisah dan bagian organ dalamnya telah diangkat. Sekitar 300 meter dari pintu masuk gunung, polisi menemukan kotoran hewan yang berisi jejak kuku korban. Sementara bagian-bagian lainnya yang ditemukan, diduga korban di tempat lain
lalu dibuang di Gunung Garyu. Kasus mengerikan ini mengguncang seluruh masyarakat Jepang dengan ketakutan yang mengintai dan menghantui publik karena masih buron. Untuk menghindari bertambahnya korban dan berharap menemukan pelaku, polisi membuat sayembara dengan hadiah 3 juta yen kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang pelaku itu. Meski banyak informasi yang datang ke polisi, tidak ada satupun yang bisa dijadikan petunjuk. Informasi yang mereka dapat merupakan informasi palsu dan mereka hanya berharap mendapatkan uang imbalan tersebut. Polisi juga menyelidiki di mana Miyako kuliah dan bekerja. Mereka mengira Miyako memiliki masalah ataupun musuh. Akan tetapi, teman-teman Miyako mengatakan bahwa Miyako adalah gadis yang baik, tidak mungkin ia memiliki musuh. Selain itu, diketahui Miyako juga tidak memiliki kekasih. Kesehariannya ia habiskan untuk belajar dan bekerja. Karena tidak adanya informasi yang akurat, polisi kembali menyelidiki jalanan yang sering dilalui Miyako. Dan menurut seorang saksi, ia melihat seorang wanita muda naik mobil berwarna putih yang ia yakini itu Miyako. Namun sayangnya, ia tidak bisa mengetahui nomor plat mobil tersebut, sebab mobil tersebut melaju sangat kencang. Polisi kemudian mencari informasi tentang mobil-mobil yang lewat daerah itu, menggali informasi siapa saja yang membeli senjata tajam, bahkan memeriksa siapa saja yang menyewa DVD dengan adegan brutal. Polisi juga menggerakkan lebih dari 60.000 penyidik selama 1 tahun untuk mengungkap kasus ini. Tapi sayangnya pelaku belum juga tertangkap. Sekitar 350 teman dan keluarga Miyako menghadiri pemakamannya pada kebaktian yang diadakan di Prefektur Kagawa. Di depan altar yang dihiasi dengan foto wajah Miyako dan 1000 origami bangau. Isak tangis terdengar di sekitar ruangan dengan sekitar 60 teman-teman sekelasnya yang datang untuk memberi penghormatan terakhir. Pada saat yang sama, persembahan bunga juga diadakan di Universitas di Kota Hamada Shimane yang dihadiri lebih dari 100 orang. Dengan belum ditemukannya pelaku, polisi memberikan peringatan kepada para mahasiswa di Universitas Shimane serta merubah jam malam kampus dari jam 12 malam menjadi jam 10 malam. Selain itu, juga telah dipasang lampu-lampu di jalanan dan CCTV serta mengerahkan lebih banyak patroli di malam hari guna untuk membuat masyarakat tenang. Kasus ini menjadi kasus yang menyeramkan sebab saat reporter yang sedang memberitakan kejadian di TKP secara tidak sengaja merekam suara dari seorang wanita yang sedang menangis. Suara tersebut sayup-sayup seakan-akan mengatakan, "Ini sangat menyakitkan. Kenapa harus aku?" 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。Pada tanggal 9 Januari 2010, polisi memberikan penghormatan kepada Miyako dan bersumpah untuk membawa keadilan baginya dan keluarganya. Akan tetapi, meskipun sebanyak 310.000 polisi telah dikerahkan dalam pencarian itu, kasus ini belum terpecahkan hingga 7 tahun lamanya. Pada tahun 2016, polisi yang sedang memeriksa daftar pelanggar seksual menemukan satu calon tersangka bernama Yano Tomiharu, pria kelahiran Yamaguchi Shimonoseki dan berusia 33 tahun. Dari situ, polisi mulai mencurigai Yano, sebab ia memiliki background sebagai mantan narapidana karena menyerang dan melukai seorang perempuan, yang akhirnya Yano dipenjara selama 3 tahun pada tahun 2004. Namun polisi tidak memungkinkan untuk menangkap Yano, karena 2 hari setelah kejadian hilangnya Miyako, Yano meninggal dunia karena kecelakaan. Kecelakaan terjadi ketika Yano beserta ibunya pulang ziarah dari makam ayahnya, dan ibunya pun meninggal dunia karena kecelakaan itu. Menurut keterangan polisi, mereka mengunjungi rumah Yano dan menemukan USB drive serta kamera digital yang datanya sudah dihapus. Setelah dilakukan recovery data, ditemukan 57 mayat korban yang diambil pada hari kejadian. Selain itu, juga ditemukan bak mandi dan tembok yang ada di dalam foto tersebut sama dengan tembok rumah Yano. Polisi juga menemukan bukti lain dari N-System, sebuah sistem pengenalan plat nomor otomatis Jepang, telah merekam mobil Yano berada di sekitar Gunung Garyu, di mana ditemukannya jasad Miyako. Dari semua bukti itu, polisi menetapkan Yano sebagai pelaku dari kasus ini. Dengan demikian, kasus ini dinyatakan selesai dan ditutup secara resmi.
Kasus Miyako ini menjadi banyak perbincangan. Banyak orang yang berpikir bahwa Yano sengaja mengakhiri hidupnya sendiri karena bersalah telah melakukan kejahatan. Banyak juga yang percaya bahwa roh Miyako lah yang telah membalasnya. Selain itu, juga ada anggapan bahwa Yano adalah korban tuduhan palsu untuk menutupi ketidakmampuan polisi dalam menangani kasus tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, apakah benar Yano pelakunya atau adakah pelaku lainnya, semua tidak ada yang tahu. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.